politik yang menjadi transaksional itu dengan tajam sekali Pak Oslan tadi gambarkan, suara politiknya sama, suara ekonomiknya tidak sama. Karena itu transaksi agak mudah terjadi ya. Masih ada nggak perlawanan pada transaksi-transaksi itu pada orang yang secara ekonomi tidak punya? Masih ada nggak orang yang tidak bisa dibeli gitu di daerah-daerah di mana Walhi beroperasi? Saya kira ada, tapi bentuk yang seringkali muncul itu adalah apatisme, Pak Wimar. Oh, apatisme ya? Ya, jadi mereka bilang, wah politik ini sama aja, nggak memberikan perubahan, dan mereka juga tidak mau lagi menerima sesuatu begitu. Tapi hanya sampai di batas itu. Nah, suara-suara mereka ini kemudian suara aktif menyerang balik belum kelihatan ya? Enggak. Artinya apa namanya? Kalaupun mereka golput misalnya, golput ini kan sebenarnya ada banyak sebab, karena minimnya akses misalnya ke TPS, atau karena sikap politik mereka melawan terhadap pemilu, atau mereka menganggap tidak punya pilihan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini juga tidak produktif ya, tidak tepat. Kalau saya sih berharap mereka bisa mengambil peran yang lebih bisa mendorong perubahan. Nah, kalaupun misalnya kalau misalnya mereka ingin memilih cara-cara yang demokratis, maka tidak ada cara yang lain kecuali mereka harus memajukan calon-calon mereka sendiri, mengkontrol calon-calon mereka sendiri, membangun kontrak-kontrak sosial politik dengan calon-calon mereka sendiri. Mungkin nggak mengajukan calon-calon sendiri di antara partai yang ada sekarang? Saya kira tergantung situasinya. Kita tahu bahwa partai kita sekarang sangat oligarki. Dan dan kepentingan mereka itu sangat luar biasa, tidak bisa dibendung. Tapi kalau misalnya gejolak sosial di masyarakat ini bisa tumbuh menjelang katakanlah, tapi memang kita kita sudah masuk ke daftar calon sementara ya, mungkin tidak mudah sekarang. Dan kami juga sedang mengalami agak terlambat juga, harusnya jauh sebelumnya ini didengungkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kita masih punya peluang, sebetulnya kita bisa membangun posisi tawar dengan membangun gerakan-gerakan sekarang, sehingga tidak ada pilihan bagi partai-partai itu untuk wajib mencalonkan. Apalagi kalau partai melihat bahwa suara civil society besar, kuat, karena bagaimanapun di ujungnya pemilu itu menghitung suara pemilih gitu ya. Jadi partai manapun kalau pemilihnya mendukung calonnya bisa kuat. Katakanlah orang-orang Walhi, civil society punya pilihan terhadap orang-orang tertentu, bisa sementara peduli amat aja partainya mana begitu ya. Setelah acara di Surabaya ini, kegiatan yang serupa dalam pembinaan sosialisasi demokrasi itu masih akan dilakukan oleh Walhi atau bersama rekan-rekan? Ya, ada beberapa ide-ide yang ingin kita jalankan, Pak Wimar, dan kita berharap ada dukungan kawan-kawan media juga dan dari teman-teman jaringan juga. Pertama, kita ingin terus berkonsolidasi baik di nasional maupun di daerah. Saya sudah membangun komunikasi, dan kita akan coba bikin pertemuan-pertemuan di provinsi-provinsi dengan serikat-serikat tani, nelayan, buruh, dengan LSM-LSM di sana untuk membangun sikap kita terhadap pemilu 2014. Jadi harus ada konsolidasi yang lebih kuat. Nah, seterusnya kita juga ingin memainstreaming isu-isu lingkungan kepada partai-partai politik. Kita mau hadir ke partai-partai politik, kita mau ngecek, lu punya program nggak soal-soal lingkungan? Nah, kalau belum nih, lu usung deh. Nah, lu serius nggak sih bawa soal lingkungan ini? Lu mau bikin kontrak nggak dengan kita bahwa pasca lu terpilih misalnya, tema-tema lingkungan ini menjadi sesuatu yang penting misalnya. Nah, kita juga akan terus menyampaikan apa sih sebetulnya keinginan rakyat untuk ke depan pasca pemilu, apa sih yang urgent, yang itu bisa kita besarkan menjadi satu gerakan sosial yang luas dalam konteks menghadapi pemilu 2014 ini. Nah, sebetulnya ini yang ide ini yang pasca Surabaya nanti kita akan coba jalankan, selain model-model pendidikan lewat media, lewat publikasi. Bicara mengenai media itu kan kita, Anda dan saya tuh tidak punya banyak media. Saya hanya punya Wimar Show barangkali. Anda punya apa?
Sedangkan yang pihak yang mencekam itu oligarki menguasai seluruh media dengan uang tersisa. Apa harapannya untuk tembus ke masyarakat kalau begitu? Nah, saya kira kita sekarang harus punya terobosan Pak Wimar di tengah apa namanya kebuntuan dari sisi media ya. Apalagi kita tahu sekarang bagaimana karakter atau kelakuan media-media kita ya. Jadi oleh sebab itu terobosan penting dan saya sangat mengapresiasi sekali apa namanya dukungan dan support dari Pak Wimar ya. Saya tahu dari reformasi dulu cukup gigih menyuarakan suara-suara rakyat, tapi memang ini not enough. Ini belum cukup Pak Wimar. Kita butuh apa media-media yang lain. Jadi pertemuan-pertemuan kampung. Jadi yang lokal-lokal media itu juga akan kita efektifkan gitu, karena kita tahu masyarakat itu punya kok media yang sebetulnya itu bisa kita intervensi dalam tanda petik dan kita gunakan sebagai sarana. Selain media-media modern seperti media sosial sekarang, ada Twitter, ada Facebook, dan pengguna Facebook kita kan cukup lumayan banyak juga betul. Sekarang. Nah yang penting apa kita harus selalu mencari jalan supaya perubahan itu terjadi Pak Wimar, itu kuncinya. Ya, apapun yang terjadi betul. Gitu. Kita break dulu untuk melanjutkan Wimar Show.